I just had to let you know you're. Sokrates itu bukan pejuang perang, bukan raja, tapi cara dia mengakhiri hidup jauh lebih berani dibandingkan tokoh yang pernah angkat senjata. Mau tahu bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. You will lose everything. Your comforts, your illusions, the certainty you thought you had. It all goes, and it should. They called me the wisest man in Athens. Sokrates lahir di Athena pada sekitar tahun 470 sebelum Masehi. Dia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya seorang pemahat dan ibunya seorang bidan. Meski hidup sederhana, Sokrates menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah. Sokrates tidak menulis apapun di masa hidupnya. Namun, semua yang kita ketahui tentang ajarannya datang dari murid-muridnya, terutama Plato. Berbeda dengan kebanyakan filsuf pada zamannya, Sokrates tidak mengajar di sekolah ataupun di akademi. Sebaliknya, dia mengajar di pasar, di jalanan, dan di tempat-tempat umum di Athena. Ia sering berdiskusi dengan siapa saja yang ia temui, terutama tentang hal-hal yang tampaknya sepele seperti keadilan, kebahagiaan, dan kebaikan. Sokrates dikenal dengan metode bertanya yang kita sebut sebagai metode Sokratik. Melalui pertanyaan-pertanyaan, dia akan menggali pemikiran orang lain, mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Baginya, pengetahuan sejati tidak datang dari jawaban yang sudah siap, melainkan dari pertanyaan yang tepat. Dia sering mengatakan, "Aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Meski ini terdengar seperti pengakuan kebodohan, sesungguhnya ini adalah kunci untuk terus belajar. Menurut Sokrates, kebijaksanaan sejati dimulai ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Sokrates juga percaya bahwa keutamaan adalah pengetahuan. Dia yakin bahwa jika seseorang benar-benar tahu apa yang baik, maka dia akan melakukan yang baik. Sebaliknya, keburukan menurutnya berasal dari ketidaktahuan atau kebodohan yang ada dalam dirinya sendiri. Namun, ide-idenya yang radikal dan cara mengajarnya yang tak biasa membuatnya menjadi musuh bagi beberapa orang yang berkuasa di Athena. Mereka menuduh Sokrates merusak kaum muda dan tidak percaya kepada dewa-dewa. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadili oleh pemerintah Athena. Dalam persidangan, Sokrates diberi dua pilihan, berhenti mengajar atau mati. Dengan tegas Sokrates memilih mati. Baginya, berhenti mengajar berarti mengkhianati prinsipnya tentang pencarian kebenaran. Akhirnya, Sokrates dijatuhi hukuman mati dengan meminum racun hemlock. Walaupun dihadapkan pada kematian, Sokrates tetap tenang. Murid-muridnya menangis, tetapi Sokrates menenangkan mereka. Dia berkata bahwa kematian bukanlah hal yang perlu ditakuti oleh orang yang menjalani hidup dengan kebaikan. Baginya, kematian hanya perpindahan ke dunia lain. Dari kisah Sokrates, kita bisa memetik beberapa hikmah. Pertama, berani untuk bertanya dan berpikir kritis. Jangan pernah menerima sesuatu begitu saja tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Sokrates mengajarkan bahwa setiap kebenaran harus diuji, dan kita harus belajar sepanjang hidup. Sokrates tidak tergoyahkan oleh ancaman kematian, karena dia percaya pada kebenaran dan keadilan. Dia memilih mati dengan keyakinannya daripada hidup dalam kebohongan. Ini mengajarkan kita pentingnya memegang prinsip bahkan di saat sulit. Kesadaran akan keterbatasan diri, mengakui bahwa tidak tahu segalanya bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi lebih bijaksana dan rendah hati.